Newsroom, khususnya segmen jelang pilkada, kita ke Mbak Titi Anggreni selaku Direktur Perludem. Ya, sekaligus closing statement Mbak Titi, langkah apa yang harus bisa diambil Bawaslu ke depannya untuk supaya membuat pilkada serentak ini bisa berjalan dengan damai dan pastinya bersih dari money politik. Iya, konsistensi ya, karena memang saya kira Bawaslu yang sekarang sangat punya kewenangan yang melampaui dari generasi sebelumnya. Jadi kalau kami suka bercanda itu Bawaslu yang paling kuat dunia akhirat gitu ya. Kalau di akhirat juga ada pemilu gitu. Karena Bawaslu sekarang itu selain dia punya kewenangan pengawasan, penindakan, juga menyelesaikan sengketa, bahkan mendiskualifikasi kandidat gitu. Nah, apa sih yang paling ditakuti oleh kandidat? Yang ditakuti oleh kandidat itu kan dua saja. Satu, didiskualifikasi, dua, tidak menang gitu. Nah, kalau misalnya dia kompetisi didiskualifikasi, dan ini pernah kejadian di Boalemo ya tahun 2017 itu kandidat didiskualifikasi. Jadi satu, memang konsistensi KPU dan Bawaslu di dalam menegakkan aturan, serta juga diikuti oleh keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas mekanisme yang mereka tempuh, itu akan membangun kepercayaan publik. Karena yang diperlukan dari Bawaslu ini adalah memperlihatkan tajinya. Nah, di era media sosial ini kan semua serba terbuka. Masyarakat tidak diminta pun memposting pelanggaran-pelanggaran. Jadi kegesitan, kesigapan, dan konsistensi KPU di dalam merespon fenomena yang terjadi di lapangan itu diperlukan untuk memberikan keyakinan pada publik dan juga peserta bahwa Bawaslu-nya ini tidak main-main. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Titi. Sebelum ke Bang Fris, kita ke Bang Doli terlebih dahulu. Bang Doli, bagaimana nih dukungan partai politik agar mewujudkan pilkada yang damai dan pasti bersih dari money politik? Iya, saya kira kita semuanya mendukung ya perangkat penyelenggara pilkada ini agar pilkada ini betul-betul bisa berjalan dengan baik, ya. Kemudian bebas dengan berbagai penyakit-penyakit yang tadi itu, ya, money politik, transaksional dan segala macam, dan menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang betul-betul dipercaya rakyat, ya, dan memang bermanfaat baik buat pembangunan di daerah itu. Nah, yang kedua saya kira kita mendukung penuh ya penyelenggara pemilu termasuk Bawaslu yang sekarang punya kewenangan cukup besar. Nah, karena punya kewenangan cukup besar, saya kira kita berharap Bawaslu ini betul-betul pertama independen, ya. Itu memang tidak bisa masuk kepentingan apapun, termasuk pada kontestasi, ya. Di dalam itu yang paling penting. Selain yang tadi disampaikan oleh Mbak Titi soal ya bagaimana mereka bekerja profesional, ya, objektif, kemudian akuntabel, keterbukaannya juga bisa dirasakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat juga punya akses yang tidak terbatas untuk bisa juga ikut membantu pekerjaan-pekerjaan penyelenggara pemilu. Gitu. Baik, terima kasih Bang Doli. Kita langsung ke Bang Fris Siregar. Bang Fris, sekaligus closing statement, himbauan untuk seluruh calon kepala daerah maupun masyarakat. Ya, kami pertama-tama mengucapkan apresiasi dari dukungan para pihak, termasuk partai politik dan juga dari para penggiat pemilu yang selama ini mendukung Bawaslu. Salah satu resiko dari Bawaslu ini kan, Mas, kalau melakukan sesuatu kita mungkin akan di DKPP kan, tidak melakukan juga akan di DKPP kan juga misalnya. Tapi poinnya adalah bahwa kami akan berusaha menjalankan kewenangan kami sesuai dengan undang-undang, karena di situlah letaknya. Makanya oleh karena itu kami berharap kepada setiap pasangan calon untuk tidak melakukan pelanggaran kampanye selama di bulan suci Ramadan ini. Ada masanya kita untuk berkampanye, ada masanya kita untuk beribadah. Dan saya rasa kita juga harus menghormati hak masyarakat untuk bisa beribadah dengan tenang, sehingga kita bisa menikmati bulan ini dengan penuh rahmat lah. Dan itu adalah tugas kita bersama. Dan saya rasa nanti masih ada waktunya. Kan setelah Lebaran itu kan tanggal 15. Kemudian masa tenang itu tanggal 23 atau tanggal 24. Masih ada seminggu full misalnya. Dari situ kita masih ada lagi metodologi kampanye kan. Masih ada iklan, masih ada rapat umum, masih ada hal-hal yang lain yang mungkin dilakukan setelah bulan Ramadan. Dan saya rasa marilah kita pergunakan kesempatan itu. Jadi kita saling menjaga bersama agar proses selama bulan suci Ramadan ini menjadi berkat untuk semua orang. Lalu bagaimana dengan masyarakat sendiri yang harus dilakukan oleh masyarakat dari sisi misalnya pelaporan atau? Kalau
apabila misalnya masyarakat menemukan sesuatu kan dapat langsung misalnya melaporkannya kepada, sekarang itu telah memiliki sampai pengawas lapangan misalnya untuk. Jadi setiap desa itu sudah punya pengawas pemilu sekarang. Dia bisa punya juga ke pengawas kecamatan ataupun ke kabupaten. Tapi di setiap desa sekarang kita sudah punya pengawas pemilu misalnya. Nah, dalam rangka itu kan apabila menemukan sesuatu, silakan laporkan, kasih tahu. Misalnya daripada fotonya cuma di-upload di Facebook dan marah-marah, silakan foto itu langsung dikirimkan kepada kita punya panwas kan. Dia jelaskan di mana kejadiannya, tempatnya di mana, dan siapa kira-kira pelakunya. Itu punya beban, itu memiliki efek yang lebih banyak karena si pengawas pemilu wajib untuk melakukan klarifikasi dan investigasi karena ada laporan daripada masyarakat. Kalau kita melihat tahun 2017, antara laporan dan temuan, jumlah laporan itu sama banyak dengan temuan. Jadi partisipatif masyarakat itu sangat luar biasa dalam mendukung proses pemilihan. Dan itu selalu menjadi backbone kita dalam melakukan pengawasan. Termasuk juga saling mengawasi di antara sesama peserta ya. Yang paling efektif kan itu. Lalu bagaimana dengan ini tim sukses? Terkadang nih pasangan calon kepala daerah nggak tahu tiba-tiba tim sukses yang dari partai politik ataupun dari tim sendiri gitu yang melakukan pelanggaran. Gitu. Ini langkah yang harus diambil sebenarnya apa langkah antisipasinya? Dan memang kan setiap pasal itu adalah setiap orang. Kalau di dalam pasal 187 sama 187B dan C misalnya, itu adalah pada setiap orang. Memang seringkali pelanggaran tersebut tidak dilakukan oleh si calon sendiri, tapi oleh kepada orang. Tetapi kalau itu terjadi, tidak tertutup kemungkinan si calon juga akan kena, karena bisa saja dia akan si orang itu akan mengaku kan dalam proses di pengadilan misalnya. Bisa saja dia akan mengaku, oh saya atas yang perintah kok. Nah, itu kan bisa kena. Siapa yang bisa menduga bahwa tim kampanye kita yang selama ini kita kawal ternyata suatu hari bisa berbalik kepada kita. Itu suatu tricky yang harus dijaga. Apakah Perludem pernah menemukan sesuatu hal yang seperti itu? Iya, ada beberapa kejadian unik ya di beberapa daerah. Misalnya begini, dijadikan tim kampanyenya itu ribuan gitu, sehingga itu menjadi kedok untuk melakukan praktik politik uang. Karena ada kandidat yang beranggapan beda antara money politik dan cost politik. Jadi kalau dia memberi uang ke tim kampanye yang dilaporkan ke KPU itu dianggap sebagai ongkos politik. Itu juga kedok. Dan ternyata misalnya di Kota Waringin Barat tahun 2010, hasilnya kan dianulir oleh Mahkamah Konstitusi. Di Mandailing Natal juga kan diperintahkan untuk pemungutan suara ulang. Saya kira yang penting adalah saling mengawasi di antara kandidat, itu yang paling efektif. Karena kan mereka punya struktur sampai ke bawah. Jadi kalau sesama kandidat saling mengawasi, itu akan tercipta kompetisi yang sangat kompetitif dengan masyarakat yang juga terbuka dan Bawaslu yang mau kemudian membuka diri pada partisipasi masyarakat. Nah, kalau semua elemen ini terhubung dengan baik, mudah-mudahan pilkada kita akan terwujud menjadi pilkada yang betul-betul jujur, adil, dan demokratis. Termasuk juga media yang kritis ya. Baik, terima kasih Mbak Titi Anggreni. Terima kasih juga Bang Ahmad Doli Kurnia dan terima kasih juga Bang Frits Siregar. Ya pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita membahas terkait kampanye pilkada di bulan suci Ramadan, dan marilah kita sama-sama saling mendukung, saling mengawasi. Khususnya kita mendukung Bawaslu dalam sisi pengawasan pada saat proses pilkada serentak ini berlangsung. Akhir kata, saya Wahyu Yudhita pamit undur diri. Kita kembalikan ke studio 1 bersama Reva dan juga Safinas. Ya, terima kasih rekan Wahyudi, dan pemirsa itu dia tadi jelang pilkada bersama rekan kami Wahyudi Ritonga. Ya, betul sekali Reva, dan pemirsa kami masih akan kembali lagi dengan sejumlah informasi menarik lainnya, namun usai jeda berikut tetaplah bersama kami.